lebih ya rame ya. Bahkan kalau misalkan melihat lagi diajar dibilangin duduk, yang nggak bisa duduk tetap berdiri lagi. Ya. Tapi satu hal yang saya ingat ketika saya di pondok itu, Bapak pimpinan pernah berkata, jangan pernah melihat anak itu dari ya kita jengkel ke anak ini, anak ini kayaknya nggak akan sukses, jangan seperti itu. Tapi cukup doakan ya, kelak di akhirat tangan-tangan kecil mereka yang akan mengangkat kita ke dalam surganya ya. Karena mau siapa lagi yang melanjutkan ilmu kita kalau bukan mereka yang akan lebih lama gitu ya mengamalkan ilmu ya. Kita setelah ini ilmu kita habis, kita wafat ya, anak-anak lain akan meneruskan ilmu-ilmu kita ya. Bahkan kalau kita melihat kok anak ini dikasih tahu berkali-kali sulit ya. Pernah ketika itu juga Bapak Direktur itu bilang anak-anak itu nggak usah dibilangin sampai sekeras itu, karena di dalam Al-Quran juga udah dibilangin innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kita nggak bisa mengubah anak ini harus pinter, nggak bisa ya. Tapi kita doakan saja apa yang sudah kita ajarkan, semoga Allah beri hidayah dan Allah lah yang menunjukkan jalannya seperti itu. Hingga akhirnya oh iya, jadi kalau ada anak yang nakal mungkin nggak bisa dianggap ini menjengkelkan atau seperti apa. Bahkan kemarin ketika sedang ujian, saya sempat ada satu yang nggak pernah ngapalin dan agak susah memang. Kemarin ketika ujian pun nggak mau duduk diem, lihat ke belakang terus. Nggak salah kelas 2 Nazril. Tapi ketika itu saya nggak fokus ke ujian juga. Saya cepat selesaikan ujian, habis itu saya tanya, Nazril ingin jadi apa? Nazril ya, habis ini Nazril harus belajar lagi ya. Ingat, kalau Nazril disebut sebagai juara kelas, yang bangga bukan Nazril aja, orang tua ya. Saya kira anak kayak gini susah diomongin gitu ya. Ternyata tersentuh juga hatinya, tiba-tiba nangis sendiri. Padahal bukan saya marahi, bukan saya minta gimana, tapi saya bilang seperti itu aja ya. Nanti Nazril bisa juara, bisa ini, disebutin terus sama wali kelas, jadi kebanggaan. Itu yang bangga adalah orang tuanya. Bahkan ditanya, siapa sih Nazril, bapaknya, ibunya. Dia tuh jadi, saya juga kaget tiba-tiba nangis gitu. Ternyata yang saya kira anaknya bandel seperti apapun, ternyata masih bisa tersentuh di situ hatinya. Dari situ saya bisa pahami bahwasanya oh iya, ternyata tidak semuanya yang keras itu harus dikerasin. Karena kalau sama-sama keras akan hancur, sama-sama lemah tidak akan kuat. Jadi ada hal yang harus istilahnya tarik ulur lah. Ketika anak ini keras, kita harus bisa pahami seperti apa. Dan semua itu ya alhamdulillah saya dapatkan ketika saya mengajar di sini, dan jadi saya punya pengalaman. Bahkan ketika saya datang sebelum menikah pun ya, profil saya ya cuma bisa mengajar gitu ya. Sekarang kerjanya apa? Ya ngajar aja di SD. Karena di sana alhamdulillah sudah ada yayasan rintisan dari almarhum kakeknya istri ya, dan diteruskan oleh ayahnya, dan sekarang saya pun di sini ya. Dan saya pun banyak belajar, oh ternyata seperti ini yayasan bukan hanya sekedar mendirikan habis itu berjalan, tapi ada banyak hal yang harus ditingkatkan, dipertahankan. Sampai ketika saya mendengar Budi Luhur ini punya cita-cita 4 tahun harus ada rumah sakit ya, padahal rumah sakit itu kan gak mudah, gimana gedungnya, bagaimana pembangunannya, tapi itulah cita-cita yang hingga akhirnya menjadi sebuah motivasi bahwasanya yang ada di sini tuh harus bisa lebih giat, bukan hanya yang di atas saja, bahkan yang di bawah sebagai yang melaksanakan pun harus bisa mengimbangi jerih payah yang ada di atasnya. Seperti itu. Ya mungkin ini saja, tidak panjang-panjang tapi berlebihan. Baik bisa. Lebih baik di sini lebih lama lagi. Ya, begitu saja. Saya mohon maaf juga untuk semuanya kalau saya ada kesalahan. Bahkan ada tadi kata Bima ya, saya di sini masih kurang. Bahkan di 3 bulan terakhir saya tidak bisa mengajar secara langsung karena
tiba-tiba langsung diminta untuk mengajar di sana ya. Walaupun ya bukan mengajar langsung tapi really ngeliatin anak-anak ya. Memang berat pilihan ketika itu, udah dibilang udah di sini aja, udah ada tempat, waktunya mengembangkan apa yang udah ada ya. Akhirnya saya juga datang ke Pak Idris dan Bu Bima minta saran. Alhamdulillah gak apa-apa ngajar dulu daring ya, ketika itu. Jadi selama beberapa bulan ini daring, walaupun banyak wali murid yang minta, ayo Pak kapan PTM, anak-anaknya udah gak sabar ya, hingga akhirnya saya minta PTM, ternyata waktunya pas ujian ya. Tapi alhamdulillah udah sempat ketemu anak-anak ya. Memang yang membuat guru senang itu udah melihat anak-anak aja gitu ya. Kalau udah lihat anak-anak tuh, lihat anak-anak bercanda, kita ngobrol di sampingnya, itu udah beda rasanya. Kayaknya udah tadi habis kepikiran banyak, jadi tenang lagi gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.